video ini, saya akan menjelaskan resume materi dari mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Ibu Indah Yunesi, MPD. Selamat menyaksikan. Profesi adalah bidang pekerjaan atau jabatan dan pengabdian tertentu yang karena sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis, dan sikap kepribadian tertentu. Profesi menurut Omar Hamalik merupakan suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka di mana janji tersebut bukanlah dimaksudkan untuk mencari keuntungan belaka, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengertian pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wideiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi. Dan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Fungsi guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 4 menyebutkan bahwa guru, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu 1. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, yang kedua, menilai hasil pembelajaran, yang ketiga, melakukan pembimbingan dan pelatihan, dan yang keempat, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Adapun peran seorang guru yaitu yang pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai pengajar, yang ketiga sebagai pembimbing, yang keempat sebagai pelatih, yang kelima sebagai penasehat, yang keenam sebagai pembaharu atau inovator, yang ketujuh sebagai model dan teladan, yang kedelapan sebagai peneliti, yang kesembilan sebagai pendorong kreativitas, dan yang terakhir sebagai kulminator atau akhir sebuah pembelajaran. Kewajiban dari pendidik dan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 2 adalah pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merancanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Pendidik anak usia dini terdiri dari guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan atau program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK, RA atau BA, penilik KB, TPA atau SPS, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani atau mental, dan sosial. Berikut merupakan jabaran dari kualifikasi akademik dan kompetensi dari pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sedangkan ayat 10 menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Kode etik merupakan pola, aturan, atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kode etik profesi guru di Indonesia disebut dengan istilah Kode Etik Guru Indonesia atau KEGI. KEGI adalah norma dan asas-asas yang disepakati serta diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, serta warga negara Republik Indonesia. KEGI kemudian menjadi sesuatu yang membedakan antara profesi guru dengan profesi yang lainnya. Adapun tujuan dari kode etik profesi yaitu 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi, 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, 4. Untuk meningkatkan mutu profesi, dan 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah etis. Seperti yang dijelaskan oleh Chung pada tahun 1981, ada 4 asas etis yaitu 1. Menghargai harkat dan martabat, 2. Peduli dan bertanggung jawab, 3. Integritas dalam hubungan, dan yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik dijadikan standar aktivitas anggota profesi dan pedoman. Masyarakat pun menjadikan sebagai pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat. Penerapan kode etik guru dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ataupun olahraga. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Pemahaman tentang konteks pembelajaran, yang kedua, penguatan penguasaan materi, yang ketiga, pengembangan metode mengajar, yang keempat, inovasi pembelajaran, dan yang terakhir, pengalaman teori terkini. Pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari 3 ranah, yaitu 1. Penugasan, kedua, kenaikan pangkat, dan ketiga, promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Kenaikan pangkat ini dilakukan melalui 2 jalur. Yang pertama, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit, dan yang kedua, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa. Pengembangan karir guru. Menurut UNESCO bahwa guru sebagai agen pembawa perubahan yang mampu mendorong pemahaman dan toleransi diharapkan tidak hanya mampu mencerdaskan peserta didik, tetapi juga harus mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter. Jadi, untuk menyiapkan tenaga pendidik, tidak hanya diperlukan suatu proses pendidikan akademik saja, namun juga diperlukan suatu proses pendidikan yang mampu mengembangkan kepribadian dan karakter dari seorang pendidik. Namun, sejauh ini, ternyata pengembangan karir bagi guru belum memperoleh porsi yang sesuai, karena dengan dicanangkannya otonomi daerah, ternyata menimbulkan kebimbangan para birokrat daerah untuk memberikan kewenangan pengelolaan aspek-aspek pendidikan terhadap kaum guru. Hal ini dapat dimaklumi, sebab dengan memberikan jabatan-jabatan tersebut, menutup peluang bagi mereka untuk berkuasa. Sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pendidik sebagai bentuk pengakuan dan legalitas kelayakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi standar profesional seorang guru.
Sertifikasi juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu dan layanan pendidikan Indonesia. Sertifikasi adalah proses peningkatan kualitas diri pendidik dalam mengembangkan misi profesionalitas. Adapun dasar-dasar hukum sertifikasi guru diantaranya: prinsip sertifikasi guru. 1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Yang kelima, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan sertifikasi guru. 1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Yang keempat, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru. Syarat sertifikasi seorang guru yaitu: 1. Memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4. Yang kedua, guru PNS dan guru non-PNS pada sekolah negeri atau swasta. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Fungsi organisasi profesi 1, fungsi pemersatu, dan yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Contoh organisasi profesi guru PAUD yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi PAUD secara formal, seperti 1. GOPTKI atau Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia. Yang kedua, IGTKI, yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Yang ketiga, IGRA, yaitu Ikatan Guru Raudatul Atfal. Yang kedua, organisasi PAUD secara non-formal, terbagi menjadi Konsorsium PAUD, Forum PAUD, dan Himpaudi. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Ternyata cukup banyak hal yang harus kita ketahui jika menjadi seorang pendidik. Namun diketahui saja tidak cukup, karena kita juga harus mengamalkan dan terus belajar. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.